Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan setidaknya ada 7 temuan atas hasil investigasi yang mereka lakukan setelah tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober lalu. Pada saat menyampaikan keterangan saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022 kemarin, mereka menegaskan bahwa tragedi yang mengakibatkan 132 orang nyawa melayang ini diakibatkan oleh tembakan gas air mata polisi ke arah supporter. Baca juga, Komnas HAM tegaskan gas air mata jadi pemicu jatuhnya ratusan korban tragedi Kanjuruhan. 1. Pintu stadion terbuka. Komnas HAM mengonfirmasi bahwa seluruh pintu stadion, termasuk pintu di sisi selatan, terbuka ketika para supporter berlari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri setelah polisi menembak gas air mata. Adapun yang terbuka hanya berukuran 1,5 x 1,8 meter atau cukup untuk dilalui 2 orang, dari lebar maksimal 2,7 x 1,8 meter. Komisioner Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM Khoirul Anam menyebutkan, tragedi di Kanjuruhan selama ini tidak pernah terjadi, meskipun pintu terbuka dengan ukuran yang sama. Namun, karena adanya tembakan gas air mata polisi, para supporter berlari berhamburan dalam jumlah besar pada saat yang sama, sehingga mereka berdesakan dan kehabisan oksigen. 2. Gas air mata ditembak pukul 22:08. Setelah laga Arema kontra Persebaya berakhir, situasi sempat kondusif. Sekalipun dalam pertandingan itu, Arema harus kalah dari tim tamu. Para Aremania yang turun ke lapangan pun hanya untuk menyemangati para pemain jagoan mereka, alih-alih berbuat rusuh. Situasi kondusif itu berlangsung kurang lebih selama 14-20 menit, sebelum akhirnya gas air mata ditembakkan pertama kali oleh polisi pukul 22:08:59 WIB. Gas air mata yang ditembakkan terdiri dari beragam jenis, dari mulai warna biru, kuning, hijau, merah, dan dilontarkan sampai ke tribun selatan yang cukup tinggi. Anam mengaku pihaknya telah mengantongi karakteristik senjata yang dipakai polisi malam itu dan sedang menguji selongsong gas air mata yang mereka temukan ke laboratorium. Dengan menguji gas air mata, kita ingin melihat apa yang terkandung, zat kimia yang terkandung di sana, dan bagaimana efeknya terhadap kesehatan, kata Anam. 3. Botol miras merupakan obat sapi. Setelah kerusuhan terjadi, aparat kepolisian sempat mengklaim menemukan 2 dus botol minuman yang diduga berisi minuman keras di Stadion Kanjuruhan. Namun, dari hasil penelusuran Komnas HAM, mereka menyimpulkan bahwa botol yang diduga berisi minuman keras itu rupanya adalah obat sapi. Memang itu, diproduksi, semacam UMKM yang memproduksi untuk pengobatan sapi, kata Anam. Anam mengonfirmasi bahwa botol-botol tersebut ditemukan di Stadion Kanjuruhan, tepatnya di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, yang memang terletak di gedung stadion tersebut. Menurut pihak Dispora dan pemilik produk yang disebut ditemui Komnas HAM, 2 dus botol obat sapi itu memang diletakkan di sana untuk dititipkan sementara karena hendak diboyong ke Jakarta. Ini kata mereka ini, bahkan, kalau teman-teman Komnas HAM mau melihat, itu masih banyak barangnya. Nah itu ditunjukkan ke kami, dia jelasin ke kami bahkan dengan botol yang berbeda-beda, jelasnya. 4. Kantongi video kunci kronologi peristiwa. Suara Anam mendadak tercekat, matanya pun sedikit berkaca-kaca ketika menjelaskan kronologi peristiwa terjadinya tragedi itu secara utuh. Sebab, salah satu kunci temuan Komnas HAM justru berasal dari sebuah video yang direkam oleh seorang Aremania. Anam menyebut, perekam itu sangat detail menggambarkan situasi sejak dirinya berada di tribun penonton hingga akhirnya berada di pintu yang diduga menjadi tempat banyaknya korban berjatuhan. Ironisnya, perekam video kunci itu justru menjadi satu dari 132 Aremania yang tak selamat dalam tragedi kelam tersebut. Jadi memang video ini sangat krusial. Dia bisa merekam dari sejak di tribun sampai di titik pintu itu, dan merekam banyak hal, dan dia sendiri bagian. Anam menyebut bahwa video itu sejauh ini baru hanya dikantongi oleh pihaknya. Komnas HAM pun berencana akan menampilkan sebagian video itu setelah laporan akhir tragedi Kanjuruhan selesai. 5. Kantongi dokumen rencana pengamanan laga. Komnas HAM juga mengaku telah mengantongi rencana pengamanan, termasuk analisis prakondisi, dari persiapan laga Arema vs Persebaya yang berakhir dengan tragis. Rencana pengamanan dan analisis prakondisi ini mencakup soal permintaan postur keamanan di Stadion Kanjuruhan, termasuk kebutuhan personel dan persenjataan yang dibutuhkan, 10 hari sebelum tragedi Kanjuruhan terjadi.
termasuk permintaan PHH pasukan huru-hara. Nanti kami sampaikan ketika laporan akhir, sebut Anam. 6. Supporter lempar sepatu sebagai perlawanan terakhir. Komnas HAM menemukan banyak sepatu bertebaran di Stadion Kanjuruhan setelah tragedi terjadi. Mereka menyampaikan, berdasarkan hasil investigasi sementara, sepatu-sepatu itu merupakan sepatu supporter yang dilempar setelah mereka dalam keadaan panik karena ditembaki gas air mata. Pelemparan sepatu itu sebagai upaya balasan dalam ketidakberdayaan atas tindakan polisi. Di laporan akhir kami jelaskan titik krusial kok jatuh korban di pintu-pintu krusial, ujar Anam. 7. Tiket dicetak over kapasitas, PT LIB tolak majukan laga. Anam juga mengonfirmasi bahwa tiket Stadion Kanjuruhan untuk Partai Akbar tersebut dicetak melebihi kapasitas stadion yang hanya 38.054 orang. Ex-Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat disebut meminta agar kapasitas penonton yang datang ke stadion dikurangi, namun sudah 42.516 tiket yang dipesan dari 43.000 tiket yang bakal dicetak. Komnas HAM juga mengaku telah mengantongi jejak komunikasi di balik batalnya usul memajukan jadwal laga Arema versus Persebaya dari semula malam menjadi sore. Ex-Kapolres Malang mengajukan perubahan jadwal pertandingan semula jam 20 menjadi jam 16 namun ada penolakan dari PT LIB, Liga Indonesia Bersatu sehingga dilaksanakan sesuai jadwal semula, kata Anam. Kami tahu apa yang terjadi, termasuk kenapa jadwal pertandingan tidak bisa diubah walaupun salah satu alasannya perubahan jadwal soal keamanan. Nanti poin itu kami akan buat di laporan akhir, pungkasnya. Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.